Kenapa? Karena kan ada nasihat di situ. Ada nasihat di situ yang dengan nasihat itu akhirnya dia sadar, akhirnya dia tahu, akhirnya dia tinggalkan maksiat. Seperti Abu Sufyan. Antum tahu pertama kali Abu Sufyan masuk Islam? Karena apa? Terpaksa. Kata siapa? Kata Abu Sufyan sendiri. Abu Salamah pertama kali masuk Islam karena apa? Karena Abu Salamah. Iya kan? Dan seterusnya banyak sekali para sahabat yang ketika masuk Islam bukan karena Allah, tapi setelah duduk di majelis Nabi, majelis ilmu, dapat nasihat dari Nabi, qala Allah wa qala Rasul. Lihat Abu Sufyan, Muawiyah, Ikrimah bin Abu Jahal dan lain-lain akhirnya menjadi sahabat, akhirnya masuk dalam keumuman At-Taubah ayat 100, radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannah. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah, dan Allah jamin mereka semua masuk surga. Ini bedanya majelis ilmu dengan sholat, puasa, zakat, haji, umrah, jihad. Ya, karena ada nasihat. Oleh karena itu, antum punya teman, antum punya istri, antum punya anak, antum punya tetangga, bikin tidak enak, antum tahu dia nggak mau ngaji, nggak ada niat mau ngaji, duduk di majelis ilmu, tapi nggak enak sama antum karena antum atasannya, misalnya, karena dia ngutang sama antum, misalnya, ya kan? Nah, bikin tidak enak, oh, ngaji, antum tahu dia males, nggak apa-apa, ya, kan dia diem, dengerin, nah, sampai nasihat itu bisa menyentuh hatinya, bisa menyadarkan dirinya. Kan hidayah itu ada asbabnya. Hidayah dari Allah itu ada asbabnya. Asbabnya apa? Dengar nasihat, dengar qala Allah, qala Rasulullah. Nah, itu dia. Ya. Ya. Kita lanjutkan dengan soal jawab. Ada pertanyaan? Mohon dijelaskan jika ada pendapat Allah meliputi segala sesuatu yang menimbulkan pemikiran Allah ada di mana-mana. Ini yang keliru. Wallahu muhitum. Allah meliputi segala sesuatu, justru menolak kalau Allah ada di mana-mana. Kalau ada di mana-mana kan berarti kecil bersama kita, kan begitu. Kalau meliputi, ya Allah meliputi, Allah luar biasa maha besar. Nah, kita semua ini diliputi oleh Allah. Berarti Allah ada di mana-mana? Ya tidak. Tentu beda antara meliputi dengan di mana-mana. Kalau di mana-mana berarti Allah diliputi dong. Berarti Allah ada di dalam laci, berarti Allah diliputi oleh laci. Allah ada di dalam kolong, berarti Allah diliputi oleh kolong. Tentu ini batil. Ya. Ucapan Allah ada di mana-mana, ucapan batil. Ucapan yang hak bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Sebatas apa kerja keras yang diperbolehkan untuk mencari nafkah, mencari dunia? Pertama, tidak mengganggu kewajiban. Sampai di situ halal. Dia kerja keras luar biasa, tapi waktu adzan duhur dia tinggalkan, dia sholat berjamaah duhur. Adzan asar dia tinggalkan, dia sholat berjamaah asar. Ini tidak tercela. Walaupun mungkin dia tidak sempat qobliyah, ba'diyah, tidak sempat puasa Senin Kamis dan seterusnya, kan tidak wajib. Tidak wajib. Tercelakah dia? Tidak.
Ya. Apakah dia pasti tidak zuhud? Belum tentu. Belum, pasti dia tamak sekali. Belum tentu. Ingat antum Abdurrahman bin Auf? Diriwayatkan Abdurrahman bin Auf kalau tidak sedang berjamaah, kalau tidak sedang bersama Nabi di majelis Nabi, kalau tidak sedang jihad, maka untuk kalau mau nyari Abdurrahman bin Auf pasti di pasar. Berarti kan luar biasa, ulet sekali, pedagang yang ulet. Apakah tercela beliau? Tidak. Yang penting jangan meninggalkan kewajiban. Ya. Adapun yang dicari oleh Abdurrahman bin Auf adalah akhirat. Tapi semangat dalam melakukan sesuatu tujuan dunia nggak masalah. Dan zuhud karena apa? Karena apa yang didapatkan dia infakkan di jalan Allah, dia keluarkan zakatnya, dia pergunakan untuk menolong fakir miskin, gharim, mu'alaf, ibnu sabir, dan lain-lain. Apa jawaban kita saat orang kafir mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum? Ada emang orang kafir? Paling minal aizin wal faizin kalau orang kafir ya. Saya kira nggak tahu kalimat sunnah ini. Yang muslim saja banyak yang nggak tahu ya kan? Nah, minal aizin wal faizin. Ini nggak dikenal oleh Rasul dan para sahabat. Minal aizin wal faizin. Yang dikenal oleh Rasul dan para sahabat, taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau betul ada ya nggak ada sunnahnya untuk dijawab. Karena walaupun seorang muslim juga tidak ada jawaban yang tepat, ya paling diulang saja, taqabbalallahu minna wa minkum atau amin. Beda dengan assalamualaikum, waalaikumsalam. Bersin alhamdulillah, yarhamukallah, itu jelas sekali. Tapi taqabbalallahu minna wa minkum tidak ada riwayat jawaban tepatnya apa. Ya. Sama dengan barakallahu fi, dijawab dengan wa fiik barakallah. Ini tidak seperti assalamualaikum waalaikumsalam. Bersin alhamdulillah dijawab dengan yarhamukallah, tidak. Kenapa? Karena ketika Abdurrahman bin Auf mengucapkan barakallahu fi kepada Sa'ad bin Rabi yang menawarkan separuh hartanya dan satu istrinya dua ya kan, Abdurrahman bin Auf menolak dengan mengucapkan barakallahu fiik. Sa'ad bin Rabi tidak menjawab dengan wa fiik barakallah. Apakah kita katakan mereka tidak paham sunnah ini? Termasuk ketika Nabi mengucapkan barakallahu fiik kepada Urwah yang diutus, disuruh Nabi membeli seekor kambing dengan 1 dinar itu, dapatnya 2 dan seterusnya. Antum tahu kisahnya kan. Nabi takjub dengan kelehayan Urwah berdagang, berjual beli. Nabi mengucapkan barakallahu fi. Dijawab oleh Urwah dengan wafik barakallah? Tidak. Antum bisa lihat hadisnya ya. Dan ada beberapa riwayat bahwa sahabat mengucapkan barakallahu fi tidak dijawab dengan wafik barakallah. Saya seorang karyawan dan mendapatkan bingkisan dari vendor. Apakah bingkisan tersebut halal? Apakah termasuk suap? Pertama, apakah diizinkan oleh perusahaan? Kalau perusahaan melarang, jelas haram. Itu bagian dari perjanjian. Kan sering sekali satu perusahaan mengatakan dilarang memberikan apapun kepada petugas kami, karyawan kami. Kebetulan kita petugasnya, karyawannya, tentu haram ketika diberi sesuatu. Ya. Kecuali tidak ada larangan. Sering kita lihat di satu restoran misalnya, orang ketika mau meninggalkan restoran itu memberikan sesuatu ya, untuk pelayannya itu, dan pemilik restoran tahu, ini nggak masalah. Atau tukang cukur ya kan,
Setelah kita bayar tukang cukur di kasir 15.000 misalnya, kembalian 5.000 kita berikan kepada tukang cukurnya. Ini diketahui oleh pemiliknya, itu nggak masalah. Tapi kalau ada larangan, jangan. Apalagi berbau suap. Saya kira antum tahu apa itu suap. Ketika kita tidak berhak mendapatkannya, akhirnya kita mendapatkannya dengan menyerahkan sejumlah uang. Itu suap namanya. Ya. Kita akan dapat KTP kalau sudah umur 18 tahun misalnya. Ini baru 17 tahun. Tapi dapat juga karena memberikan sejumlah uang. Suap ini namanya. Ya. Adapun syarat rukunnya sudah kita penuhi, tapi nggak dapat juga. Dia maksa kita bayar, ini bukan suap. Ya, bukan suap itu. Tapi dizalimi. Apakah diperbolehkan ketika di majelis ilmu kita berdoa minta dunia? Misalnya meminta didekatkan jodoh. Tentu tujuan awal jangan sampai hilang bahwa kita ingin surga. Dan itulah tujuan utama para tulab. Kemudian ketika ada kesempatan kita minta jodoh, minta diterima di sebuah perusahaan, kita sedang melamar kerja dan seterusnya, tentu boleh. Tentu boleh. Apa hukumnya iktikaf di masjid yang bukan tanah wakaf? Pertanyaan ini mestinya tidak perlu ada. Kenapa? Karena bukan urusan kita para jamaah apakah masjid ini sudah diwakafkan atau belum. Ya, itu memberatkan kita, ya kan? Berat sekali. Untuk itikaf, untuk sholat tahiyatul masjid, ya, antum nanya dulu sama DKM-nya, ini sudah diwakafkan apa belum? Tentu ini memberatkan. Ya, wallahu yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak suka memberatkan, Allah suka memudahkan. Ini berat kan? Apalagi ta'rif wakaf di negeri kita ini apa? Kalau antum tahu. Ya, beda dengan wakaf di zaman Nabi. Antum tahu sebuah masjid, sebuah tempat diwakafkan di negeri kita ini kalau sudah apa? Sudah didaftarkan ke Depak. Dalam hal ini Depak menunjuk ke KUA. Jadi masjid ini sudah terdaftar secara wakaf di KUA. Itu kalau belum bukan tanah wakaf, bukan masjid wakaf. Nggak boleh sholat tahiyatul masjid di situ, nggak boleh itikaf di situ, boleh jual beli di situ, ya kan? Boleh mengumumkan barang yang hilang di situ, boleh mengubur mayat di situ. Jadi panjang kan? Dan berat sekali. Sedangkan wakaf di zaman Nabi itu melihat dari fisik. Ketika seseorang membangun bangunan, dibuka pintunya, digelar karpetnya, ya, dan semua orang tahu ini untuk sholat, ya sudah, inilah masjid diwakafkan. Ya, bagaimana 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, 50 tahun, ngapain mikir panjang-panjang? Udah sekarang aja. Sekarang kita boleh berjamaah di situ, otomatis sholat tahiyatul masjid di situ. Ya. Kecuali jelas-jelas ada kantor di situ, ada aula di situ, kita mau sholat di mana ya? Di sini ajalah digelarin. Ya tentu ini sudah jelas bukan masjid, ya kan? Karena memang aula. Ya, paginya buat main pingpong misalnya, ya kan? Malamnya buat olahraga karate. Ini Jumat, udah buat Jumatan, mau kemana lagi nggak ada tempat? Ya jelas itu bukan disebut sebagai masjid. Tapi kalau memang difungsikan sebagai masjid seperti masjid kita ini, maka nggak usah kita bertanya
ini wakaf apa bukan, ini milik siapa, gimana 50 tahun yang akan datang dan seterusnya. Ini memberatkan. Ini memberatkan. Ingat, Allah tidak suka ada pertanyaan yang memberatkan. Pertanyaan siapa yang bikin berat? Yahudi. Yahudi itu nanya yang ketika dijawab menjadi berat. Kalau mereka nggak nanya, ketika Allah lewat Nabi Musa mengatakan izbahu bakaratan, sembelihlah sapi betina, mudah sekali. Mudah sekali mencari sapi betina, jauh lebih mudah, lebih murah daripada sapi jantan, ya kan? Mudah sekali. Tapi mereka pakai nanya yang warnanya apa? Akhirnya dijawab kuning. Yang umurnya berapa, tua apa muda, sudah buat kerja atau belum, akhirnya menjadi sulit sekali. Inilah Yahudi. Maka nggak usah nanya, ya. Termasuk masjid ada kuburannya atau tidak, nggak usah nanya, ya. Nggak usah nyari-nyari, ya. Ini masjid ada kuburannya apa enggak? Yang cari-cari jangan. Ya, ketika antum melihat masjid, antum keluar kota, mau mampir sholat Jumatan, ada masjid, sudah sholat. Nggak usah keliling dulu, tawaf dulu, ada kuburannya apa tidak. Ini menyulitkan, ya, karena hukum asal masjid itu ada kuburannya apa tidak ada kuburannya? Tentu tidak ada kuburannya. Hukum asalnya seperti itu, ya. Apakah menonton kajian lewat media televisi atau radio termasuk ke dalam keutamaan hadis? Tidak. Itu nggak ada majelisnya kan? Majelis apa? Nggak ada. Majelis ya seperti ini. Ada tempatnya, ada yang duduk, ada yang mendengarkan, ada yang bicara. Kalau di televisi, di radio nggak ada majelis. Tidak bisa dikiaskan. Ya. Bagaimana? Malaikat mencari-cari. Ya, kan nggak ada, fisiknya nggak ada. Yang dicari oleh para malaikat betul-betul ada fisiknya. Ini nggak ada. Kecuali itu merupakan apa istilahnya live gitu ya. Di situ kan ada ustadznya, ada jamaahnya, mungkin 10 orang, 15 orang, disiarkan secara langsung. Ya tentu ada majelisnya itu 10 orang itu, 15 orang itu. Adapun yang ratusan ribu orang nonton dari rumah mereka masing-masing, ya tidak bisa. Karena kalau majelis itu bagaimana? Dia kalau meninggalkan harus ada izin, ya. Antum kalau ninggalin TV pakai izin gitu di depan TV gitu? Enggak ada begitu. Ya memang bukan majelis. Bukan majelis. Mana mungkin mau mengamalkan adab-adab majelis, ya kan? Antum keluar mungkin kencing, balik lagi, antum yang berhak terhadap tempat itu kan. Itulah adab-adab majelis, ya. Tentu tidak ada itu ketika kita mengikuti kajian di televisi, di radio. Jadi keutamaan kajian di televisi, di radio hanya ilmunya jelas, dapatlah. Akhirnya kita tahu kalau tahlilan itu bid'ah, ya. Kalau jenggot itu sunnah, lewat televisi, lewat radio, dapat keutamaan? Ya dapat. Tapi keutamaan majelis tidak ada. Kapan batas akhir iktikaf 10 hari Ramadan? Nabi keluar ketika mau sholat Id. Mau sholat Id. Antum yang mau mengikuti sunnah ini, keluar ketika mau sholat Id. Jadi pulang ke rumah itu ya pulang dari sholat Id. Tentu tidak wajib, ya. Tentu tidak wajib. Bahkan para sahabat diriwayatkan kan siang masih ke pasar, masih ke ladang, ya. Malam ke masjid. Ngapain? Ibadah, ya. Ibadah. Jadi betul-betul ibadah. Kalau mau ibadah, bawa bantal enggak? Ya enggak lah, orang mau ibadah masa bawa bantal, bawa kasur tipis, ya kan?
Niatnya kan ibadah. Ya. Niatnya betul-betul ibadah, baca Quran, ya kan? Niatnya ibadah. Ya. Dia baca Al-Quran, sholat tentu sholat yang sunnah sebagaimana disunahkan oleh Nabi 11 rakaat. Ya, kalau kata kita mungkin jam 10, jam 11, setengah 12, ngantuk bukan main, nggak bisa ditahan. Udah jangan dipaksain, tidurkan. Mungkin sambil nyender, mungkin nunduk, ya kan? Ya namanya tidur di masjid sambil nyender banyak orang, mungkin 4 jam kebangun. 20 menit kebangun, kan nggak mungkin 3 jam terus nyender gitu kan. 20 menit kebangun, ambil air wudhu, ya kan seger lagi, sholat tahiyatul masjid atau sholat sunat wudhu, baca Al-Quran lagi, tafakur lagi, tadabur lagi, ya, sampai jam 1:30 misalnya, ngantuk sekali, ya jangan dilawan, tidurkan. Mungkin 10 menit, 15 menit, terbangun, wudhu lagi, dan begitu seterusnya sampai sahur. Jadi niatnya betul-betul ibadah. Tapi kalau nggak kuat sekali, ya jangan dipaksakan, tidur. Bukan begitu datang ke masjid, habis sholat taraweh, gelar kasur. Ya kan? Udah lang, bismika Allahumma ya. Bangun-bangun sahur. Ya, habis sahur jamaah sholat subuh, pulang, ditanya sama anaknya, ya, tanya sama istri, dari mana bang? Itikaf. Ya. Pindah tidur, ya. Itikaf bukan pindah tidur. Jadi betul-betul niatnya ibadah, bukan pindah tidur. Ya, jadi nggak perlulah pakai peralatan-peralatan seperti itu, ya kan? Tadi disebutkan bahwa majelis bid'ah tidak dihadiri malaikat. Lalu bagaimana dengan Jumatan di masjid kampung? Bukankah itu sama dengan majelis taklim? Beda ya, beda, ya, beda. Untuk sholat Jumat mau nggak mau sunnah, mau bid'ah, mau siapapun khotibnya, tentu kita harus duduk di situ dan mendengarkan. Ya, semua adab-adab sunnah-sunnah dalam sholat Jumat tentu harus kita lakukan. Antum bisa sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai khotib naik mimbar. Ini kan sunnahnya seperti itu, ya kan? Kemudian diam, tidak boleh berbicara, walaupun pembicaraan itu menyuruh teman kita diam, ansit, diam, tetap tidak boleh, walaupun khotibnya bid'ah, ahlul bidah, karena tidak mungkin kita bisa meninggalkan. Kalau majelis ilmu kan kita bisa meninggalkan, pengajian kita bisa meninggalkan. Ketika ustadznya tidak sunnah, ya buat apa kita duduk di situ, ya kan? Kita bisa tinggalkan. Bagaimana dengan orang yang pernah mengatakan bermimpi melihat hari kiamat? Mudah. Bermimpi melihat Allah, bermimpi melihat surga, bermimpi melihat neraka, mudah. Ya. Bagi kita menanggapi mudah. Apa? Tinggal pilih. Mau percaya dia apa percaya sama Rasul? Nah, tinggal pilih kan? Mau percaya sama dia apa percaya sama Rasul? Kalau percaya sama dia berarti mendustakan Nabi. Kan Nabi sudah mengatakan ma'inun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Gitu. Kalau percaya Nabi, dia harus kita dustakan. Walaupun kiai, haji, ulama, siapapun. Jadi benar dan salah ukurannya adalah Rasulullah, bukan manusia selain beliau. Ya, Abu Bakar, Umar saja pernah salah kan dalam masalah haji tamattu.
Ibnu Umar pernah salah dalam masalah mandi junub wanita. Aisyah pernah salah dalam masalah sutroh sholat. Ibnu Mas'ud pernah salah dalam masalah menikahi wanita ahlul kitab. Dan begitulah para sahabat. Semua pernah salah. Yang tidak salah hanya Nabi SAW. Sebetulnya Nabi juga pernah salah, tapi langsung diluruskan oleh Allah. Langsung diluruskan oleh Allah. Ya, seperti beliau mengatakan besok tanpa ucapan insya Allah. Ketika beliau tanya tentang Ashabul Kahfi itu kan. Nah ini kan salah. Maka ditegur oleh Allah. Walal taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan mengucapkan besok tanpa ucapan insya Allah. Ketika beliau bermuka masam, salah kan? Ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma dan seterusnya. Adapun Abu Bakar salah, Nabi sudah wafat, Abu Bakar atau Umar salah, Allah nggak tegur. Seperti ucapan beliau berdua bahwa haji tamattu itu tidak ada, kan nggak ada teguran dari Allah. Yang ada dari Ibnu Mas'ud kan, dari Ibnu Abbas ya kan, saling menegur sesama mereka, saling mengingatkan. Bolehkah witir belakangan tarawehnya bersama imam? Kenapa? Kan begitu. Kalau tidak sempat, sakit perut dan seterusnya, mungkin. Tapi kalau sengaja, ya berarti ada sesuatu ya. Ingat tadi saya singgung sedikit, Rasul dan para sahabat tidak membedakan antara 20 malam pertama dengan 10 malam terakhir, tidak dibedakan oleh Rasul dan para sahabat dalam masalah qiyamul lail, sholat malam, nggak ada bedanya, sama ya. Yang dibedakan oleh Rasul dan para sahabat 20 malam pertama, 10 malam terakhir, masalah itikafnya. Baca Al-Quran tentu lebih banyak ketika itikaf ya kan, tafakur, tadabbur. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ini ada bedanya. Adapun sholat nggak ada bedanya, nggak ada bedanya ya, sama, mengikuti apa yang diucapkan oleh Aisyah, mazada Rasulullah ala ihda asyrata raka'atan fi Ramadan au fi ghairi Ramadan, bahwa Rasulullah, kata Aisyah, Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Termasuk yang tidak ada riwayat Rasul dan para sahabat membedakan adalah antara ganjil dan genap. Ini tidak pernah dibedakan oleh Rasul dan para sahabat. Bahwa Nabi mengatakan Lailatul Qadar di malam-malam ganjil, betul sekali. Tapi dengan sabda Nabi ini, lalu para sahabat ketika malam ganjil Masjid Nabawi ramai, ketika genap agak sepi. Ada riwayat seperti itu? Enggak ada. Enggak ada. Mereka menyamakan. Kenapa? Karena perhitungan ganjil genap bisa saja salah. Bisa saja salah. Ya. Lihat sabda Nabi coba. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian mengawali Ramadan ketika hilal terlihat, dan akhiri puasa Ramadan ketika hilal terlihat. Fa in gumma, jika mendung maka genapkan bulan Sya'ban 30 hari. Jika mendung, nah satu ketika hilal sudah muncul. Hilal sudah muncul nih, tapi mendung. Kalau hilal sudah muncul, kan besok 1 Ramadan, jelas ya kan? Orang hilal sudah muncul, sudah ada, berarti besok 1 Ramadan. Sudah bukan Sya'ban lagi, tapi mendung. Maka besok masih 30 Sya'ban. 1 Ramadan lusa. Kan jadi salah perhitungan genap dan ganjil ya kan? Nah, oleh karena itu Rasul dan para sahabat tidak membedakan. Mau genap, mau ganjil, beribadah. Ya, wallahu a'lam. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita bahas
Selanjutnya antum banyak tafakur tadabbur.